warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Wahyu Setianingsih dengan NPM 2350001. Di sini saya berperan sebagai konseling. Saya Ibu Fatmawati, NPM 2350003. Di sini saya sebagai konselor. Topik permasalahan dari video kelompok kami yaitu seorang siswa yang mengalami kurang percaya diri dan merasa minder untuk bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Lalu selanjutnya ada deskripsi permasalahan. Siswa kelas 9 yang memiliki nilai akademis yang cukup baik. Berdasarkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran, menyebutkan bahwa siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sering pasif dan jarang mau presentasi di depan kelas. Padahal nilai akademisnya cukup baik. Tugas-tugas yang dikerjakan pun hasilnya juga cukup baik. Asumsi tingkah laku bermasalah siswa, yaitu siswa tersebut memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan sering mengalami pikiran-pikiran negatif mengenai dirinya. Konseling cenderung memberikan self-talk yang irasional seperti merasa tidak mampu, takut salah, serta khawatir berlebihan terhadap penilaian teman maupun guru. Pikiran irasional tersebut memunculkan emosi negatif seperti cemas, malu, dan ragu dalam melakukan aktivitas belajar, termasuk saat berbicara di depan kelas. Kondisi ini juga mempengaruhi perilaku konseling yang tampak menarik diri, jarang berinteraksi dengan teman, serta cenderung menghindari situasi yang membuatnya merasa dinilai. Nah, pendekatan yang kelompok kami gunakan yaitu pendekatan rasional emotif behavior terapi, serta teknik yang digunakan yaitu teknik self-talk. Lalu selanjutnya ada tujuan konseling, yakni meliputi mengidentifikasi pikiran negatif atau irasional yang mempengaruhi kepercayaan diri konseling. Lalu membantu konseling menyadari pengaruh pikiran negatif terhadap emosi dan perilakunya. Yang ketiga, mengajarkan teknik self-talk positif untuk mengubah pikiran negatif menjadi lebih logis dan adaptif. Lalu, yang terakhir ada konseling diharapkan mampu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif sehingga lebih percaya diri dalam proses pembelajaran dan mampu berinteraksi sosial dengan lebih baik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Mari Mbak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Gimana, duduknya sudah nyaman Mbak? Sudah, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana dipanggil ke ruangan BK? Rasanya deg-degan atau takut? Saya deg-degan sih, Bu. Soalnya ini baru pertama kali saya datang ke ruang BK. Oh begitu, baiklah Mbak, gak usah takut ya, gak usah deg-degan. Ibu hanya ingin menyampaikan beberapa hal untuk hari ini. Ya, ada apa ya, Bu? Saya dipanggil ke ruang BK. Jadi sebenarnya Ibu memanggil kamu ke ruangan BK itu karena Ibu ingin mengetahui beberapa hal terkait proses pembelajaran kamu di kelas. Baik, tadi kan kamu bertanya kenapa Ibu panggil kamu ke ruangan BK. Sebelumnya, jika dilihat dari nilai akademik kamu tidak ada yang bermasalah. Namun, dalam kegiatan proses pembelajaran, kamu itu sering tidak aktif. Apakah itu benar, Mbak? Benar, Bu. Saya kadang itu merasa malu. Terus saya itu juga apa ya, Bu? Saya itu takut kalau harus berargumen seperti tanya jawab pas presentasi itu Bu, saya di kelas. Baik, seperti itu ya Mbak. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah kegiatan konseling individu. Sebelumnya Ibu bertanya kepada Mbak Asri, apakah sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Jadi jika belum, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individu. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, di mana konselornya itu adalah Ibu sebagai guru BK dan konselingnya kamu sebagai siswa. Guna konseling mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan lain sebagainya. Khususnya di sini kan ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Asri nggak usah takut apapun yang masalah yang diceritakan Mbak Asri di sini akan terjamin aman dan hanya saya dan
dan Mbak Asri yang tahu. Apakah bisa dipahami, Mbak? Paham Bu. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan bahwa waktu yang kita gunakan hari ini adalah 45 menit. Saya harap Mbak Asri dapat menceritakan dengan sebaik mungkin. Baik Bu. Baik, sekarang bisa ceritakan kepada Ibu kenapa kamu ketika ditunjuk presentasi di depan kelas itu cenderung menolak. Saya itu gimana ya Bu, sering merasa kalau saya itu takut jika presentasi di depan kelas, ataupun kalau presentasi itu kan ada sesi tanya jawab Bu. Nah itu tuh saya juga merasa overthinking gitu Bu, nanti saya benar nggak ya pas menjawab gitu Bu. Gimana ya, intinya tuh saya lebih dominan rasa takutnya Bu. Baik, apa yang membuat kamu merasa tidak mampu dan takut jika presentasi? Karena saya merasa bahwa saya itu nggak pintar Bu. Saya itu lain daripada teman-teman saya yang ada di kelas. Lalu saya takut kalau saat presentasi ada teman saya yang bertanya, lalu saya kebagian yang menjawab. Saya itu takutnya kalau jawaban saya itu salah. Itu Bu. Jadi nanti kalau saya menjawabnya salah, teman-teman saya akhirnya akan menertawakan. Kalau enggak, habis presentasi itu nanti akan jadi bahan omongan lagi gitu. Itu takutnya itu. Jadi saya Begitu ya Mbak. Baik, tadi kamu menyampaikan bahwa kamu itu merasa malu dan takut jika presentasi di depan kelas, takut ditertawakan oleh teman-teman jika jawaban kamu salah dan kamu itu merasa tidak pintar ya. Apakah kamu merasa kurang percaya diri ya Mbak? Selain dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana interaksi kamu dengan teman di kelas? saya jujur jarang bergaul Bu sama teman-teman saya. Ya karena itu Bu, saya merasa tak pintar dan saya minder. Jadi kamu merasa malu jika bergaul dengan teman di kelas. Lalu kegiatan apa yang kamu lakukan ketika jam istirahat? Saya lebih suka ke perpustakaan Bu, membaca buku sendirian di sana. Baik, apakah kamu pernah mendengar suara-suara dari kepala kamu? Sering Bu. Kadang itu saya sering mendengar suara yang apa ya, di dalam pikiran saya itu kayak istilahnya mau sering buat saya overthinking gitu Bu. Baik, berarti kamu sering mendengarkan suara-suara di dalam pikiran kamu yang menyebabkan kamu menjadi overthinking dan takut ya Mbak? Iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira suara-suara atau bisikan apa yang kamu sering dengar Mbak? Itu nggak tentu sih Bu, kadang itu tanpa saya sadar ada kayak suara-suara gitu. Saya dengarnya apa ya, seperti aku tuh nggak pintar, terus aku tuh nggak bisa berteman sama siapapun gitu-gitu Bu. Jadi ya hal-hal apa ya, suara-suara itu yang buat saya overthinking. Terus saya nggak berani berteman sama teman-teman saya di kelas. Saya merasa kalau diri saya itu jauh tertinggal dari teman-teman saya Bu. Jadi seringkali kamu mendengarkan bisikan-bisikan negatif ya Mbak? Mungkin kamu sering mengalami bisikan-bisikan atau pikiran yang irasional, karena setiap orang itu memiliki tendensi untuk berpikir irasional dan rasional. Saya rasa Nah, begini Mbak, Ibu memiliki suatu teknik konseling yaitu self-talk. Jadi self-talk adalah suatu teknik konseling yang diterapkan dengan berdialog pada diri sendiri. Setiap orang memiliki suara-suara batin, baik bersifat positif maupun negatif, yang akan dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Oleh karena itu, berbicara pada diri sendiri yang positif sangatlah bermanfaat dalam kegiatan belajar maupun interaksi sosial di lingkungan sekitar. Banyak orang yang sadar bahwa dengan meningkatkan self-talk yang positif dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba teknik yang Ibu sampaikan ini? baik Bu, saya akan mencobanya. Baik, jika seperti itu, Ibu harap kamu bisa menguasai dan menerapkan keterampilan self-talk agar kamu
kamu lebih percaya diri, termotivasi, dan lebih produktif, serta mampu beradaptasi di lingkungan sekitar. Baik Bu, semoga saya bisa mengertinya. Baik Mbak, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video edukasi tentang self-talk. Nanti silakan kamu pahami, kamu cermati, nanti kami video Ibu harap kamu bisa menyimpulkan makna yang terkandung dalam video tersebut. Baik, sebentar ya Mbak. Pernah nggak sih kamu ngerasain cerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Dan kenapa kamu nggak sabar aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self secara rutin. Ini dia lengkapnya. Self itu apa sih, Gen? Self adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti, "Duh, aku udah lupa, gagal, aku yang banget sih." Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti, "Aku udah coba tapi gagal. Ya udah, gak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat." Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu larut-larut meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan mencoba mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya ke teman-teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar mengambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat berubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sebenarnya diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Dan sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh mempraktikkan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa, Baik Mbak, tadi kan sudah melihat video edukasinya. Coba kamu simpulkan makna yang terkandung dalam video tadi. Tadi di dalam video itu menjelaskan bahwasanya kita itu nggak bisa menghiraukan suara-suara yang muncul di dalam pikiran kita, tapi kita
Baik, bagus sekali Mbak kesimpulannya yang kamu sampaikan. Karena berdasarkan teori REBT juga mengatakan bahwa pikiran irasional akan mempengaruhi perilaku individu yang akan membuat individu sulit untuk mengaktualisasikan diri dan cenderung memiliki emosi-emosi yang negatif dan ditunjukkan juga dengan perilaku yang negatif. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD self art. Nanti kamu menulis self talk negatif yang muncul di pikiran-pikiran kamu. Nah, nanti kamu itu ubah menjadi self talk positif yang akan kamu lakukan. Apakah paham, Mbak? Paham Bu. Baik, silakan ditulis ya, Mbak. Baik, Mbak. Kamu kan sudah menulis, boleh kamu bacakan yang apa yang kamu tulis? Jadi yang pertama itu self talk yang negatif itu saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, pasti nanti hasilnya jelek. Lalu diubah ke self talk yang positif, itu saya ubah jadi saya mungkin belum sempurna, tapi saya bisa belajar dan memperbaiki hasilnya. Lalu yang kedua, teman-teman pasti tidak suka dengan aku. Lalu saya ubah hal yang positif, belum tentu orang-orang itu tidak suka. Saya punya sikap yang baik dan saya bisa membangun hubungan dengan lebih percaya diri. Baik, Ibu senang mendengarnya bahwa kamu sudah bisa mengisi self art. Dari self talk negatif kamu ubah menjadi self talk positif. Kedepannya Ibu harap kamu bisa mengisinya setiap hari ya, Mbak. Ini nanti akan Ibu observasi juga setiap hari. Baik Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan self talk ini yang positif agar saya mampu meningkatkan kepercayaan diri saya baik dalam belajar maupun interaksi dengan teman-teman saya yang lain. Bagus sekali, Mbak. Setidaknya kamu sudah memiliki pemikiran bahwa self talk negatif bisa kamu ubah menjadi self talk positif guna mencoba meningkatkan kepercayaan diri baik dalam belajar maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu bagaimanakah cara kamu dalam menumbuhkan kepercayaan diri yang ada pada diri kamu? Saya nanti akan lebih berpikir yang positif Bu, merubah pikiran-pikiran yang tadinya negatif yang ada dalam diri saya tadi, lalu mengatakan hal-hal yang positif, mencoba melakukan sesuatu dan yakin serta optimis untuk berhasil. Dan yang penting saya harus bisa percaya dengan diri saya sendiri. Seperti itu. Bagus sekali, Mbak. Konsep percaya diri pada dasarnya merupakan suatu keyakinan yang ada dalam diri individu
untuk menjalani kehidupan, mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu, bahwa dirinya itu pasti bisa. Terima kasih Bu atas alternatif solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Mbak, apakah ada yang ingin kamu tanyakan atau ada yang belum kamu pahami mengenai teknik yang Ibu sampaikan? Nah, tidak ada Bu, saya sudah paham dan saya akan mencoba melakukan yang teknis seperti yang dilakukan nanti sampai Baik Mbak, Ibu harap juga seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisakah kamu menyimpulkan kembali apa yang kita dapat hari ini? baik dari proses kegiatan konseling pada hari ini. Kesimpulannya yakni saya kurang percaya diri dan saya itu cenderung menutup diri dengan teman-teman, dan hal tersebut mempengaruhi pemikiran saya yang terlalu overthinking Bu, sehingga membuat saya merasa sering malu. Tapi setelah saya mendapatkan penjelasan dari Ibu mengenai teknik self-talk, saya menyadari bahwa yang ada di pikiran saya itu negatif, dan hal tersebut bisa saya ubah menjadi sesuatu yang positif atau self-talk yang positif. Dan saya akan mencoba menerapkan teknik tersebut di kehidupan saya. Baik, jadi kamu sudah mengerti dengan apa yang akan kamu lakukan ke depannya ya Mbak? Iya Bu, sudah. Baik, Ibu senang sekali mendengar kesimpulan yang kamu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Ibu mengingatkan kembali kepada kamu untuk melaporkan hasil self-card kepada Ibu setiap minggunya nanti ya Mbak. Baik Bu, nanti minggu depan saya akan menghubungi Ibu terkait masalah selanjutnya. Baik, sebelum kegiatan konseling kita akhiri, Ibu ingin kamu mengisi evaluasi hasil nanti guna untuk Ibu meningkatkan proses konseling lagi ya. Baik, kamu sudah mengisi. Terima kasih ya, kamu sudah sangat aktif mengikuti kegiatan konseling kali ini, sudah mau terbuka menyampaikan permasalahan dan sudah mampu menyimpulkan kegiatan ini dengan baik. Ibu harap semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kamu dan masa depan kamu. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau begitu pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Setelah ini silakan lakukan apa yang sudah kamu tetapkan tadi sebagai solusi yang kamu tetapkan untuk memanfaatkan masalah yang kamu hadapi. Baik Bu, terima kasih telah membantu saya dan sudah mengajarkan saya. Sama-sama Mbak, senang bisa membantu Mbak Asri. Baik Bu, kalau begitu saya pamit kembali ke kelas dulu ya Bu. Baik Mbak. Sekali lagi terima kasih Bu, saya pamit dulu. Hati-hati ya Mbak. Ya Bu, Assalamualaikum. Salam. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.